got those big blue eyes, drive me crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Miranda dengan NPM 20041080 1027. Saya Rehan Syakira dengan NPM 20041080 1060. Pada kali ini kami akan menjelaskan tugas sistem informasi geografis dengan judul pembuatan peta curah hujan ISOYET dengan QGIS. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu QGIS dan apa itu tujuannya. QGIS adalah aplikasi pengolah data spasial atau sistem informasi geospasial lintas platform yang bersifat open source dan cukup user friendly. Karenanya, untuk menggunakan QGIS ini tidak memerlukan lisensi apapun. QGIS banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti pemetaan potensi pertanian, sebaran polutan, jaringan hidrologi, dan topografi. Dalam bidang cuaca dan iklim, QGIS dimanfaatkan untuk pembuatan kontur suhu, angin, curah hujan, dan lainnya. Pengertian ISOYET. ISOYET adalah sebuah peta yang berisi garis-garis di mana menghubungkan titik-titik yang memiliki curah hujan yang sama pada suatu periode yang sama. Metode ini dapat membantu untuk menduga besaran sebaran hujan dalam satu wilayah di antara beberapa titik pengamatan atau stasiun hujan. ISOYET dapat dilengkapi dengan peta topografi guna meningkatkan akurasinya, karena curah hujan juga berkaitan dengan ketinggian tempat. Untuk membuat ISOYET atau peta kontur curah hujan yang harus kita miliki tentunya data yang dilengkapi dengan informasi lintang dan bujur dari titik pengamatannya. Yang kedua itu tentunya kita harus ada aplikasi QGIS itu sendiri. Nah, untuk mendownload dan menginstal QGIS itu cukup mengunduh dari laman yang kami berikan pada video ini. Data curah hujan kita susun menggunakan Microsoft Excel ataupun Text Delimited seperti berikut ini. Tentu saja kolom-kolom pada data curah hujan dapat kita lengkapi misalnya dengan nama pos hujan, alamat pos hujan, seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, hingga properti lainnya. Bahan lainnya yang perlu kita siapkan dalam mengolah data peta curah hujan dengan QGIS tentu saja peta dasar dalam bentuk file SHP. Nah, file ini juga dapat diunduh dari laman BMKG. Untuk menampilkan peta dasar, kita tentunya harus pertama membuka aplikasi QGIS dengan menampilkan file shape peta yang pertama tadi. Untuk menampilkan peta dasar, kita tentunya harus pertama membuka aplikasi QGIS dengan menampilkan file shape peta yang pertama tadi. Lanjut untuk selanjutnya ada klik layer, lanjut add layer, dan lanjut add vector layer pada layar. Akan tampil jendela untuk mencari file yang dimaksud. Pada menu search kotak vektor dataset, klik tanda 3 untuk mencari file peta yang diinginkan. Selanjutnya klik add dan hasilnya akan seperti pada yang di layar. Langkah yang kedua yaitu menampilkan data curah hujan, yaitu cara klik layer, lalu pilih add layer, lalu pilih add delimited text layer seperti pada layar. Maka akan terbuka jendela untuk mencari file yang berisi data curah hujan yang dimaksud. Pada kotak file name, klik titik 3 untuk mencari file tersebut. Pada kolom X file diisi berisi informasi bujur lokasi, dan pada Y field berisi kolom data lintang lokasi. Jika pengaturan properti benar, maka akan tampil seperti pada kotak sampel data, lalu klik add. Jika berhasil, maka akan tampil juga titik-titik yang mencerminkan lokasi grid yang berisi data curah hujannya masing-masing, seperti pada layar. Selanjutnya, untuk langkah ketiga itu adalah pembuatan ISOYET. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat ISOYET pada aplikasi pengolah sistem informasi geospasial QGIS ini, yaitu pada processing toolbox, pilih atau cari interpolation. Selanjutnya IDW interpolation seperti pada layar. Nah, akan muncul jendela untuk pengaturan selanjutnya dan disesuaikan dengan parameter seperti ini. Lanjut, untuk pengaturan properti vektor layer, pilih layar yang berisi data curah hujan. Interpolation atributnya, pilih kolom yang berisi data curah hujan. Type atributnya, pilih point. Row-nya isi dengan 300, dan extend-nya pilih use current maps canvas extend. Nilai row otomatis akan berubah. Klik run, maka hasilnya akan terbentuk sebuah kotak yang berisi interpolasi data hujan seperti pada layar di atas. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat interpolasi. Namun, seperti terlihat pada gambar di atas, hasil interpolasi melubar.
melewati peta bata. Langkah keempat yaitu untuk memotong kanvas interpolasi ke dalam peta dasar. Untuk memotong hasil interpolasi agar sesuai dengan batas wilayah pada peta dasar, langkahnya sebagai berikut. Klik raster, lalu pilih extraction, lalu pilih clip raster by max layer seperti pada layar. Lalu pada jendela akan muncul dan atur propertinya seperti pada layar. Lalu klik run, maka hasilnya akan seperti di layar. Kelima itu adalah kostumisasi isoyed. Pada layar di atas, proses pembuatan isoyed sebenarnya sudah selesai. Namun, kita perlu mempercantik tampilannya dengan mengatur warna isoyednya. Nah, caranya pada layar clip or mesh, klik kanan, pilih properties, kemudian pilih simbology, dan tampilannya akan seperti pada layar. Nah, beberapa pilihan pengaturan itu mengubah dengan render type, band, min and max, interpolation, dan color ramp, seperti pada layar. Nah, selanjutnya klik OK dan hasilnya akan terlihat pada layar seperti ini. Lalu untuk pengaturan lanjutannya, yaitu pertama ada mengcustom batas kontur. Langkah-langkahnya yaitu pertama klik raster, lalu pilih extraction, lalu pilih kontur, seperti yang tersaji pada gambar. Lalu akan muncul jendela menu yang dapat kita gunakan untuk mengatur warna garis, ketebalan garis, dan juga jenis garis seperti pada layar. Lalu klik OK, maka hasilnya seperti peta isoyed pada QGIS yang ada pada layar. Yang kedua, ada menampilkan label kontur. Selanjutnya, masing-masing garis kontur yang muncul seperti pada layar dapat kita lengkapi dengan label dari nilai curah hujannya. Langkahnya, klik kanan pada layar kontur, kemudian pada jendela yang muncul, pilih Show Label. Lalu, hasilnya akan tampak sebagaimana pada gambar di layar, dan masing-masing garis kontur akan terlabeli oleh nilai dari garis itu sendiri, dalam hal ini yaitu curah hujan. Wah, tutorial membuat peta curah hujan isoyed dengan menggunakan Quantum juga, kami mendapatkan referensi ini dari link di bawah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.